Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya dan berbagai macam nikmatnya, sehingga kita juga dimudahkan untuk kembali melanjutkan kajian kita yang sempat terhenti cukup lama. Berapa lama kira-kira? Hampir 2 tahun. Baik, hampir 2 tahun, tidak sampai 2 tahun. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini menambah semangat baru kita untuk melanjutkan kembali pembahasan kita yang belum tuntas. Sebenarnya tinggal sedikit, kita hampir menyelesaikan, yaitu kitab ini Asyratus Sa'ah, dan kita sudah mulai masuk kepada Asyratus Sa'atil Kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas yaitu satu bab yang berjudul Istihlalul Baitil Haram wa Hadmul Ka'bah, yaitu penjarahan atau penghalalan rumah Allah dari tanah haram dan penghancuran Ka'bah. Ini juga termasuk tanda kiamat kubro. Perlu diketahui ikhwan fillah azakumullah bahwa secara urutan maka penghancuran Ka'bah ini letaknya setelah selesainya urusan Imam Mahdi. Cuman didahulukan pembahasannya sekarang. Karena apa? Karena ini dianggap poin yang tersendiri. Sementara pembahasan Imam Mahdi itu tidak lepas dari pembahasan turunnya Isa ibnu Maryam alaihi salam, dan juga tidak lepas dari pembahasan siapa? 3 gandengannya. Dajjal. Jadi 3 ini satu rangkaian, pembahasannya agak panjang, maka dari itu dikedepankan pembahasan tentang penghancuran Ka'bah. Jadi nanti menjelang hari kiamat Ka'bah akan dihancurkan. Kemudian setelah Ka'bah dihancurkan, maka tidak akan ada lagi orang beribadah kepada Allah. Kemudian saat itulah datang hari kiamat. Ada sebuah catatan yang kita bisa sebutkan bahwa penghancuran Ka'bah ini dikaitkan dengan tanda-tanda yang lain. Tetapi tanda-tanda yang lain ini harus keterangannya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka-reka, bukan mencocok-cocokkan. Karena ada orang yang mengatakan bahwa sebentar lagi setelah corona ini tidak ada orang umrah, tidak ada haji, lalu kemudian Ka'bah dihancurkan. Itu ada yang mengatakan demikian. Maka kita katakan bahwasanya ini ilmu cocok logi, tidak boleh kita percaya. Karena apa? Karena dihancurkannya Ka'bah itu ketika nanti akan ada keterangan ketika tidak ada satupun orang yang menyebut nama Allah. Artinya apa? Artinya ketika saat itu sudah tidak ada orang yang menyembah Allah, tidak ada orang yang menyebut nama Allah. Saat itulah kondisi manusia rata-rata atau semuanya dalam kondisi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca perkataan beliau, la yastahilul baital haram illa ahluhu wa ahluhu humul muslimun fa idza istahalluhu fa innahu yusibuhumul halak thumma yakhruju rajulun min ahli al-habasyah yuqalu lahu dhus suwaiqataini fayukhribul ka'bata wa yanquduha hajaran wa yaslubuha hilyatiha atau hilyatuha
wa yujarriduha min kiswatiha wa dzalika fi akhiriz zaman hina la yabqa fil ardi ahadun yaqulu Allah Allah walidzalika la yu'ammarul baitu ba'da hadmihi abadan kama ja'at bidzalikal ahaditsus sahihah. Artinya, tidaklah dihalalkan rumah Allah yang suci itu kecuali oleh pemiliknya sendiri. Artinya apa? Artinya yang melakukan ini adalah orang yang mengaku Islam, yang menghalalkan Masjidil Haram, yang mestinya tidak boleh dikotori, yang mestinya tidak boleh ada pertikaian bahkan peperangan, bahkan di tanah haram semuanya tidak boleh ada peperangan. Jadi kalau mau perang usahakan di luar batas tanah haram, kecuali uqubatul hudud atau kecuali iqamatul hudud, kecuali kalau menegakkan hukuman-hukuman seperti rajam, cambuk, potong tangan, atau menangkap penjahat, ini boleh meskipun di tanah haram. Karena ada sebuah hadis di dalamnya ada keterangan bahwa innal harama la yu'idu 'asiyan wala daman wala faran bidam wala faran bi kharibah. Tanah haram itu tidak untuk melindungi pelaku dosa, tidak untuk melindungi orang yang melarikan diri setelah membunuh, tidak pula untuk melindungi orang-orang yang mendolimi atau mencuri barang orang lain. Apa artinya di sini? Meskipun tanah haram, tidak boleh perang, tidak boleh berbuat aniaya, tapi kalau ada orang zalim di sana boleh ditangkap, boleh dihukum. Kenapa demikian? Karena memang tanah haram ini tidak melindungi pelaku-pelaku dosa. Kalau seandainya tanah haram ini tidak boleh sama sekali menegakkan hukuman bagi pelaku dosa, maka tanah haram menjadi tempat berkumpulnya para pelaku kriminal apa namanya? Apa? Ya, pelaku kriminal. Jadi kalau seandainya tanah haram itu sama sekali tidak boleh menegakkan hukuman, tidak boleh menyambuk di sana, tidak boleh menghukum orang yang bersalah, maka orang yang berbuat salah langsung lari ke tanah haram. Orang yang membunuh supaya aman masuk Masjidil Haram. Orang yang mencuri barang orang supaya aman tidak dipotong tangan masuk ke tanah haram atau ke Masjidil Haram. Orang yang misalnya membunuh dan lain sebagainya masuk ke Masjidil Haram aman. Tidak demikian. Jadi boleh bahkan tetap ditegakkan hukuman meskipun di tanah haram. Yang tidak boleh itu memulai perang. Nah, nanti akan ada orang yang menghalalkan tanah haram dan mereka itu pemilik tanah haram itu sendiri siapa? Orang yang mengaku muslim. Kemudian maka tatkala mereka menghalalkan tanah haram itu, mereka akan binasa. Kemudian muncullah seorang laki-laki dari negeri Habasyah yang berkulit hitam, yang biasa dipanggil dengan Dzus Suwaikotain. Dzus Suwaikotain ini artinya adalah si pemilik betis yang kecil. Jadi ini ciri khasnya Dzus Suwaikotain, orangnya berkulit hitam, kemudian betisnya kecil, badannya besar, kuat. Ini ciri-cirinya. Dia ini datang ke Mekah, dia dari penduduk Habasyah, lalu dia menghancurkan Ka'bah dan dia membongkar batu-batu Ka'bah yang ditata itu satu demi satu, dicongkelin satu persatu. Kemudian dia mengeluarkan perhiasan-perhiasan yang ada di dalam Ka'bah. Ini menunjukkan bahwasannya nanti menjelang hari kiamat Ka'bah itu jadi tempatnya perhiasan. Allahu a'lam bagaimana caranya. Mungkin saja nanti di akhir zaman orang-orang menyimpan atau melemparkan perhiasan ke dalam Ka'bah. Mungkin saja. Atau mungkin nanti suatu ketika Ka'bah ini menjadi tempat perhiasannya orang muslim yang ingin sedekah, dikumpulkan di sana, bisa jadi. Ya. Tapi kalau sekarang apa? Tempat apa? Tidak ada apa-apa. Jadi kalau yang pernah masuk ke dalam Ka'bah itu akan melihat Ka'bah itu ruangan kosong sekarang ini. Di dalamnya hanya ada beberapa tiang, kalau nggak salah 3 tiang. Sudah nggak ada apa-apa, bersih, karena sering dibersihkan.
Orang yang masuk ke sana biasanya sholat 2 rakaat lalu keluar lagi. Itu yang ada. Artinya Ka'bah sekarang tidak dijadikan tempat perbendaharaan dunia, tidak dijadikan tempat perhiasan. Menjelang hari kiamat, Ka'bah itu menjadi tempat berkumpulnya, yaitu harta benda perhiasan dan semisalnya, sehingga Dzus Suwaikataini ini berusaha untuk membongkar Ka'bah dan mengambili perbendaharaan perhiasan yang ada di dalam Ka'bah tersebut. Ini sebuah isyarat. Jadi kalau Ka'bah masih kosong di dalamnya, tidak digunakan untuk tempat-tempat perhiasan, maka berarti apa? Berarti ini belum terjadi. Ya. Makanya jangan dikaitkan dengan corona. Setelah corona akan ada musibah lebih besar lagi. Kemudian orang-orang haji dilarang, umroh dilarang, kemudian Ka'bah dihancurkan. Ada yang mengatakan demikian. Maka ini tidak benar. Jadi masih ada proses yang lainnya. Memang kiamat itu datang dengan tiba-tiba, tetapi ada yang namanya tanda-tanda besar akan terjadinya kiamat. Dan kita saksikan sampai saat ini belum terjadi beberapa tanda kiamat yang besar seperti Dajjal turunnya Isa, kemudian Imam Mahdi, kemudian angin yang dihembuskan oleh Allah kemudian mematikan semua orang yang beriman. Ini belum ada. Kita lanjutkan lagi. Kemudian Dzus Suwaikataini ini melepaskan Ka'bah atau melepaskan kain penutup Ka'bah. Ini sebuah isyarat bahwa menutupi Ka'bah dengan kain itu perkara yang boleh-boleh saja. Apa artinya? Karena Rasulullah menceritakan dan Rasulullah tidak melarang. Artinya itu adalah hal yang lumrah dan itu akan berlaku sampai menjelang hari kiamat. Ka'bah itu memang ditutupi kain. Karena sebagian orang mengatakan tidak boleh Ka'bah itu ditutupin. Ternyata Rasulullah menceritakan demikian tanpa ada koreksi. Dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, nanti Dzus Suwaikatain ini akan melepaskan kain penutup Ka'bah dari Ka'bah tersebut. Dan itu terjadi di akhir zaman, tatkala tidak ada lagi seorang pun di bumi ini mengatakan Allah, Allah. Jadi kalau masih ada orang mengatakan Allah, masih ada orang mengatakan Subhanallah, masih ada orang mengatakan La ilaha illallah, masih ada orang mengatakan Allahu Akbar, maka kondisi ini mudah-mudahan tidak kita dapati. Pembongkaran Ka'bah ini tidak kita jumpai. Karena bahaya kalau kita menjumpai ini, berarti kita ini adalah seburuk-buruk umat. Karena hari kiamat itu hanya datang ketika kondisi umat paling rusak, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dan ketika itu maka tidak lagi dimakmurkan rumah Allah setelah dihancurkannya selama-lamanya. Jadi kalau Ka'bah itu sudah dihancurkan, ingat yang menghancurkan siapa? Dzus Suwaikatain. Kalau sudah datang Dzus Suwaikatain menghancurkan Ka'bah, membongkar Ka'bah, mengeluarkan isinya Ka'bah, maka setelah itu tidak akan ada lagi orang beribadah, tidak akan ada lagi orang sholat menghadap Ka'bah. Yang terjadi kiamat. Makanya para ulama mengatakan dulu di zaman Rasulullah SAW masih muda sekalipun Ka'bah pernah dihancurkan. Masih ingat? Pada zaman Rasulullah sebelum menjadi Nabi, Ka'bah pernah dihancurkan, tapi ternyata bukan ini yang dimaksudkan. Kenapa demikian? Karena yang menghancurkan bukan Dzus Suwaikatain. Ini satu. Yang kedua, menghancurkan Ka'bah itu apa niatnya? Kalau di sini memang berusaha merusak dan mengeluarkan perhiasan yang ada dalam Ka'bah. Tapi yang ketika pada zaman Rasulullah masih belum jadi Nabi itu untuk renovasi. Maka tidak masuk dalam bab ini. Makanya ketika sebagian orang takut ada apa-apa ketika dibongkar Ka'bah, maka sebagian tidak takut karena mereka tahu bahwa ini untuk kemaslahatan Ka'bah. Dibongkar untuk diperbarui. Ya, yang akan dibinasakan itu adalah ketika Ka'bah ini dihancurkan, kemudian diambil perbendaharaan perhiasan yang ada di dalam Ka'bah tersebut. Kemudian beliau mengatakan sebagaimana datang hal tersebut keterangannya dalam hadis-hadis yang sahih.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang sejarah Ka'bah, awal mulanya adalah seperti yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Ka'bah itu pertama kali diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini sebelum yaitu diciptakan segala sesuatu, ya. Jadi yang dikenal dengan istilah binaul malaikah. Jadi yang pertama kali membangun Ka'bah, bahkan sebagian mengatakan sebelum dunia atau bumi itu Ka'bah duluan. Bahkan ada beberapa riwayat atsar mengatakan bahwasanya Ka'bah ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia. Baru kemudian buminya yang diciptakan oleh Allah. Masa ini dikenal oleh para ulama dengan istilah binaul malaikati al-Ka'bah, yaitu pembangunan yang dilakukan oleh malaikat. Jadi Ka'bah duluan. Kemudian yang kedua, masa yang kedua, Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Adam dengan bangunan yang sederhana, ya, oleh Nabi Adam. Kemudian diteruskan pembangunannya oleh anak-anaknya. Ini semua riwayat-riwayat athar dari sebagian para sahabat Nabi. Jadi anaknya Nabi Adam membangunnya. Kemudian Indaros itu yaitu hampir-hampir saja punah, roboh, kemudian hampir punah, tidak kelihatan bangunan Ka'bah itu. Lalu kemudian diangkat kembali oleh Nabi Ibrahim atau dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim sempat memperbarui pondasinya. Jadi Nabi Ibrahim yang memperbarui pondasinya sesuai dengan perintah Allah bersama anaknya Ismail. Kemudian pada zaman Rasulullah SAW dibangun kembali oleh kaum Quraisy. Dan itu adalah saat Rasulullah sebelum menjadi nabi, masih jadi pemuda. Pemuda yang terpercaya, as-sadiqul masduq, jujur dan selalu dipercaya omongannya. Dibangun oleh orang-orang Quraisy. Kemudian mereka bersepakat tidak boleh ada harta haram untuk membangun tempat ibadah ini, karena mereka meyakini bahwasanya ini tempat suci. Maka tidak boleh ada harta-harta yang kecampur haram. Jadi sejak dahulu zaman jahiliyah itu ada yang namanya riba, ya, itu usaha yang besar dahulu. Ada lagi pelacuran, sewa menyewa budak. Kemudian yang lain-lainnya usaha khamr, jual beli khamr. Ini besar-besar saat itu. Maka mereka bersepakat jangan sampai kecampur harta haram untuk membangun Ka'bah. Maka dikumpulkan harta benda mereka, kemudian dirupakan bahan bangunan, kemudian dibangun, kurang hartanya. Akhirnya bangunan itu dikurangi sedikit. Yang seharusnya segi 4 memanjang dikurangi akhirnya menjadi segi 4, hampir persis itu. Lalu lebihnya dikasih lengkungan sebagai pertanda bahwasanya ini adalah termasuk Ka'bah. Maka orang yang tawaf tidak boleh nyebrang di dalam lengkungan tersebut, harus di luarnya. Ya. Kemudian di penghujung pembangunan itu, maka orang-orang Quraisy, kabilah yang satu dengan yang lainnya bertikai memperebutkan peletakan yaitu Al-Hajar Aswad di tempat semula, hampir perang saudara. Lalu mereka bersepakat, keputusan berada di tangan orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Mereka tunggu-tunggu, pada pagi hari ternyata Rasulullah yang masih muda. Maka mereka semuanya bergembira, sepakat, karena apa? Keputusan akan diputuskan oleh orang yang adil dan terpercaya. Maka Rasul menyelesaikan dengan mudah. Dibentangkan kain, kemudian Hajar Aswad diangkat ke kain itu dari tengah, masing-masing kabilah memegang ujung kain, didekatkan ke tempat Ka'bah, lalu Rasulullah yang memindahkan. Selesai urusan, tidak jadi perang saudara. Kemudian ma'asyiral muslimina rahimakumullah, Rasulullah ketika berdakwah
maka Rasulullah tidak merubah kondisi Ka'bah. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah tentang kekhawatiran beliau akan adanya orang-orang yang murtad apabila Ka'bah itu dibongkar lalu dirubah menjadi lebih panjang seperti pondasinya Nabi Ibrahim. Jadi daripada membangun Ka'bah sesuai dengan pondasi yang asli, tetapi konsekuensinya orang-orang Islam menjadi murtad, ini lebih besar, maka dibiarkanlah Ka'bah sampai Rasulullah SAW wafat. Kemudian pada tahun 65 Hijriah, maka Ka'bah ini mau roboh, lalu direnovasi oleh Ibnu Zubair, kemudian direnovasi lagi oleh Al-Hajjaj Ibnu Yusuf tahun 74, kemudian direnovasi lagi oleh Sultan Murad tahun 1040, dan yang paling terakhir siapa kira-kira? Malik siapa? Yang terkenal sebelum sekarang, yang sudah meninggal dunia siapa? Malik Fahad sempat merenovasi Ka'bah pada tahun 1417 Hijriyah. Ya. 1417 Hijriah direnovasi sehingga menjadi kuat kembali sampai sekarang, alhamdulillah. Dan lebih kokoh sekarang ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun nama Ka'bah ini, maka beberapa nama disebutkan oleh Allah yaitu Ka'bah ini. Yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata. Sesungguhnya awwala bait, rumah pertama kali yang dibuat di dunia. Ini nama pertama, namanya Ka'bah. Rumah pertama yang ada di dunia adalah Ka'bah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 125. Yang kedua, Allah menyebutkan Al-Baitul Atiq, rumah tua. Hampir sama dengan rumah pertama kali yang dibuat, ini rumah tua. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal yattawafu bil baitil atiq. Maka hendaklah orang-orang yang berihram itu tawaf di Al-Baitil Atiq, rumah tua yaitu Ka'bah. Yang ketiga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kiblah atau kiblatul muslimin. Namanya Ka'bah juga kiblat atau kiblatul muslimin. Allah mengatakan falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan palingkan engkau yang tadinya ke Baitul Maqdis menghadap salatnya, lalu akan kami palingkan menjadi menghadap kiblat yaitu Ka'bah. Kemudian juga Allah menyebutkan Al-Baitul Haram, rumah suci. Sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Maidah 97, ja'alallahul ka'batal baital harama qiyaman linnas. Allah menjadikan yaitu Ka'bah ini sebagai rumah suci untuk tempat beribadah bagi manusia. Maka dengan banyaknya nama ini menjadi lebih mulia Ka'bah, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa semakin banyak nama sesuatu itu maka itu menunjukkan kemuliaannya. Kita lanjutkan. Rawal Imam Ahmad bisanadin an Sa'id bin Sam'an qala sami'tu Abu Hurairah yukhbiru Aba Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yubaya'u li rajulin ma bainar rukni wal maqam walan yastahillal baita illa ahluh fa idza istahalluhu fala yus'alu an halakatil arab thumma ta'til habasyah fayukhribuna kharaban la yu'ammaru ba'dahu abadan wa humul ladzina yastakhrijuna kanzahu. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id ibnu Sam'an. Apa kata beliau? Aku mendengar Abu Hurairah menceritakan kepada Abu Qatadah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, akan dibaiat
seorang laki-laki tempat baiatnya itu adalah antara rukun Hajar Aswad dengan makom. Jadi nanti menjelang hari kiamat itu akan ada seorang laki-laki yang dibaiat menjadi pemimpin kaum muslimin akhir zaman. Siapa dia? Al-Mahdi, nanti akan ada pembahasannya. Dan nanti akan, mudah-mudahan nanti habis sholat isya kita membahas Al-Mahdi supaya lengkap pembahasannya. Ya. Nah, kemudian tiada orang yang menghalalkan rumah sucinya Allah melainkan pemiliknya sendiri, yaitu orang Islam. Siapa dia? Dzussuwaiqatain. Maka tatkala mereka menghalalkan rumah Allah yang suci, maka jangan ditanya lagi tentang kebinasaannya kaum Arab atau bangsa Arab. Jadi kalau bangsa Arab binasa, yang lainnya pun juga demikian. Ya, ini mewakili. Kemudian datanglah orang Habasyah, Dzussuwaiqatain. Maka orang Habasyah ini menghancurkan Ka'bah dengan sehancur-hancurnya. Lalu tidak akan ada lagi orang yang memakmurkan Ka'bah tersebut selama-lamanya. Jadi kalau sudah dihancurkan oleh Dzussuwaiqatain, maka tidak akan ada lagi orang menyembah Allah. Jangankan menyembah, menyebut nama Allah saja tidak ada. Jadi kalau misalkan ya, misalnya beberapa tahun ke depan ada orang menghancurkan Ka'bah misalnya. Misalnya kita anggap saja tahun 2025 misalnya. Misal loh ya, ini bukan kenyataan, misal tahun 2025 ada orang menghancurkan Ka'bah misalnya. Apakah berarti setelah itu nggak ada orang yang menyembah Allah? Apa jawabnya kira-kira? Apakah kemudian setelah itu tidak akan dimakmurkan Masjidil Haram? Jawabannya, kita tanya kembali, siapa yang menghancurkan? Ternyata yang menghancurkan itu adalah raja saat itu yang berkuasa. Satu, berarti nggak sesuai, bukan Dzussuwaiqatain. Yang kedua, apa tujuan menghancurkannya? Oh, ternyata karena ada retak-retak, kemudian dihancurkan sekalian, dibangun lagi supaya lebih kuat. Oh, berarti bukan termasuk yang di sini. Karena kita sebutkan tadi berkali-kali Ka'bah itu dihancurkan untuk renovasi. Dan ternyata tidak terjadi apa yang disebutkan di sini, karena memang tidak terpenuhi syaratnya. Dzussuwaiqatain kemudian menghancurkannya memang untuk mengambil harta benda yang ada dalam Ka'bah. Ya. Oleh karena itu tidak bisa kemudian disangkut pautkan dengan corona, kemudian kehancuran Ka'bah. Bahkan mereka ada yang mengatakan sebentar lagi Ka'bah ini hancur. Kenapa? Dikaitkan dengan tidak adanya orang umrah, ya, tidak ada orang haji. Kita katakan masih ada orang haji, meskipun tidak banyak, kan gitu. Tahun kemarin masih ada nggak haji? Masih ada. Tahun kemarinnya lagi 2020 masih ada, ya. Jumlahnya tidak banyak karena ada virus, kan gitu. Nggak tahu antum percaya nggak virus ini? Jadi masalahnya adalah bukan seperti yang disebutkan dalam hadis ini, ya. Jadi kalau yang menghancurkan itu Dzussuwaiqatain, saat itu tidak ada orang menyebut nama Allah, kemudian yang menghancurkan itu ingin mengeluarkan dan mengambil harta benda perhiasan yang ada di dalam Ka'bah, maka saat itulah yaitu akan terjadi kiamat, dihancurkan yang lain-lainnya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian wa an Abdillah Ibnu Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yukhribul Ka'bata Dzussuwaiqataini minal Habasyah. Terulang lagi hadis ini, tidak mengapa. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan dihancurkan Ka'bah itu oleh orang yang biasa disebut Dzussuwaiqataini dari negeri Habasyah. Apa artinya Dzussuwaiqatain? Yaitu orang yang atau si kecil betisnya, ya. Ciri-ciri yang pertama begitu. Yang kedua dari Habasyah. Maka karena umumnya orang Habasyah itu adalah berkulit hitam, maka boleh kita sebutkan Dzussuwaiqatain ini selain betisnya kecil, yang kedua ciri fisiknya adalah berkulit hitam, ya, berkulit hitam.
Tapi jangan divonis ya, orang kulit hitam berarti buruk semua, enggak. Ya, ada orang baik, bahkan banyak. Bahkan para ulama ada yang berkulit hitam. Ada. Ya. Asy-Shinqiti itu juga dari Habasyah. Betapa banyak para ulama yang marganya Asy-Shinqiti, dari Shinqit. Berkulit hitam. Jadi tidak bisa kita vonis karena warna kulit, karena bentuk bola mata, karena mata sipit, karena rambut keriting, kemudian disebutkan oh berarti begini. Enggak. Di mana-mana ada orang baik, ada orang buruk. Ya. Di mana-mana ada orang baik, ada buruk. Di Mekah juga demikian, di Medina, di tempat kita apalagi, semua ada. Jadi nggak bisa kita vonis oh orang suku ini nggak baik semua, ya nggak bisa. Ya. Oh suku yang itu semua baik, nggak bisa. Mesti ada baik, mesti ada buruk. Ya, makanya kalau ada orang tua yang sudah bersumpah itu hendaknya dicabut. Kita sering dengar, anak saya demi Allah tidak bakalan menikah dengan kabilah itu. Nah ini jangan. Seolah-olah dia memvonis oh kabilah yang dimaksud berarti jelek semua. Padahal mesti ada baik, mesti ada buruk di mana-mana. Ini segera dicabut sumpahnya, bayar kafarat, selesai. Boleh menikah dengan itu supaya dia selamat. Nah, kita lanjutkan. Kemudian Dzus Suwaikotain ini mengeluarkan perhiasan-perhiasan yang ada di dalam Ka'bah tersebut. Lalu dia melepaskan kain penutup Ka'bah dari Ka'bah. Walaka'anni anzuru ilaihi usaila. Sepertinya aku ini melihat yang disebutkan Nabi itu orangnya botak. Jadi kepalanya botak. Ini ciri fisiknya. Sebagaimana Dajjal diceritakan ciri fisiknya. Ya. Botak kepalanya, Ufaidah itu kakinya bengkok. Jadi letter U. Ini kakinya. Yadribu 'alaiha bimasahatihi wa mi'walihi. Jadi Rasul menceritakan sepertinya aku ini melihat orang itu Dzus Suwaikotain ini, karena ceritanya Nabi detail, maka seperti betul-betul aku melihat Dzus Suwaikotain ini membongkar Ka'bah itu dengan sekopnya dan dengan kapaknya. Nah, apa? Yang untuk mukul yang besar itu, untuk menghancurkan itu. Kalau palu kan kecil. Iya semacam amer. Ya, jadi dengan amer dan dengan sekopnya dipukuli lalu diseroi dengan sekop, dibuangin begitu, dihancurkan sama dia ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliau melanjutkan lagi warawal Imamu Ahmad wa Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhribul Ka'bata Dzus Suwaikotaini minal Habasyah. Sama dengan yang tadi. Keterangan tambahan atau menguatkan bahwasanya yang akan menghancurkan Ka'bah adalah Dzus Suwaikotaini dari negeri Habasyah. Ya, Habasyah itu yang ada seperti Ethiopia, Somalia, yang ada iya-iyanya itu sekarang itu. Ya. Itu Habasyah. Kemudian macam-macam lah. Ya. Itu Habasyah. Kemudian warawal Imam Ahmad wal Bukhari aidan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, ka'anni anzuru ilaihi aswad. Ini penguat tadi. Beliau berkulit hitam. Ya, berkulit hitam. Ya, hitamnya orang Habasyah itu hitam betulan ya, bukan kayak kita yang hitam. Kalau kita hitam itu coklat sebenarnya, tapi kalau hitam ini hitam betulan. Ya, antum kalau pengen tahu orang hitam ya lihat aja YouTube orang Afrika bagaimana. Ya seperti itu kira-kira. Jadi betul-betul hitam. Kemudian berkulit hitam, kemudian afhaj, berkaki bengkok. Yang kuduha hajaron yaknil Ka'bah, dia membongkar satu demi satu batu dari dindingnya Ka'bah, dibongkari. Kemudian warawal Imamu Ahmadu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir zaman yadharu Dzus Suwaikotain 'alal Ka'bati qala hasibtu annahu qala fayahdimuha.
Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, di akhir zaman nanti akan muncul orang yang biasa disebut Dzussuwaikotain. Jadi karena ada orang nggak ngerti namanya, melihat ciri fisiknya langsung disebut Dzussuwaikotain, si kecil betisnya. Dia ini naik ke Ka'bah, ya, naik ke Ka'bah, lalu kemudian dia menghancurkan Ka'bah tersebut, ya, dia menghancurkan Ka'bah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ada keterangan yang disebutkan oleh para ulama tentang Ka'bah, ya, yang telah kita sebutkan tadi beberapa, yaitu Ka'bah ini, ya, adalah tempat yang mustajab, dan sejak dahulu orang menjadikan Ka'bah itu diagungkan tapi untuk ibadah kepada Allah, bukan mengagungkan Ka'bah beribadah kepada Ka'bah, tidak. Seperti kita sholat menghadap Ka'bah, itu bukan menyembah Ka'bah tetapi menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kiblatnya sholat kita adalah Ka'bah. Makanya tidak harus sholat itu menghadap ke barat, karena orang yang dekat sana yang menghadap Ka'bah. Tapi karena Ka'bah bagi kita adalah arah barat, maka kita menghadap barat. Dan subhanallah, dalam Islam ini ada keringanan yang sangat besar tentang menghadap kiblat. Tidak harus pakai kompas ketika mau sholat. Alangkah susahnya kalau kita mau sholat harus pakai kompas. Kalau kompasnya ketinggalan bagaimana? Tidak sholat. Maka disebutkan oleh para ulama, menghadap kiblat itu ada dua macam hukum. Pertama, yaitu bagi orang yang bisa melihat Ka'bah, maka dia harus menghadap Ka'bah. Kalau ditarik garis lurus harus kena. Ini bagi orang yang melihat. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan, yaitu fastaqbilil qiblah. Orang yang ingin sholat maka menghadaplah kiblat. Kiblatnya orang Islam adalah Ka'bah. Kalau dia mampu menghadap Ka'bah, harus menghadap Ka'bah, kena. Tidak boleh menyimpang kalau dekat. Tapi bagi orang yang jauh, yang tidak bisa melihat Ka'bah seperti kita ini, maka kewajibannya, kata Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah dirimu ke arahnya Masjidil Haram. Ini keringanan. Jadi Allah tidak mengatakan hadaplah wajahmu atau hadapkan dirimu ke Ka'bah, karena tidak kelihatan Ka'bahnya. Bahkan Allah tidak mengatakan hadapkanlah dirimu ke Masjidil Haram, tidak, karena Masjidil Haram tidak kelihatan. Yang bisa apa? Hadapkanlah dirimu ke arah Masjidil Haram, baru bisa. Arah Masjidil Haram bagi orang Indonesia adalah arah barat. Maka ketika kita sholat menghadap arah barat sudah cukup, tidak harus pas dengan titik Ka'bah tengahnya, tidak harus. Padahal kalau kita semakin jauh kita ini dari Ka'bah, kalau ditarik garis lurus, miring sedikit saja sudah semakin jauh, tidak kena Ka'bah itu. Ya, dan kemungkinan besar kalau kita menghadap ke arah barat, lalu kita tarik garis lurus, padahal Ka'bah itu ya kecil, jauh, maka tidak kena biasanya. Kemungkinan besar nggak kena. Tapi apa? Tapi inilah Islam memudahkan urusan umatnya. Bagi orang yang jauh yang tidak bisa melihat Ka'bah, maka dia cukup menghadap arahnya Masjidil Haram. Arahnya Masjidil Haram bagi orang Indonesia adalah arah barat, maka cukup kita menghadap arah barat, tidak harus memakai kompas. Ini keringanan yang sangat besar. Allahu alam. Kita skors dulu untuk adzan dan sholat juga ya. Sampai lupa biasanya gimana? Nah, kita skors untuk adzan dan sholat, lalu kemudian kita sambung setelah sholat isya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.